Halo, selamat siang semuanya Halo. dari Hamburg, Jerman, dari Universitas Hamburg ya. Kita berada di taman ini, taman depannya universitas. Hari ini hari apa ya? Hari Senin. Hari Lagi libur. Senin, sedang hari libur, Libur Pantai Costa kalau di Jerman. Jadi akhir pekan kita panjang ya. Iya, betul. Ini saya bersama teman saya yang Halo. juga dari universitas sudah Mantan murid. selesai ya. Dulu rada murid gitu ya dikit ya. Masternya sudah selesai dan Iya. sekarang sudah bekerja di Jerman. Coba Ajeng namanya. Halo. Coba perkenalkan diri dulu dong. Halo, nama saya Ajeng. Saya dulu kuliah di sini di Master Allgemeine Sprachwissenschaft atau Linguistik. Jadi sering ke Mbak Yanti karena tesis saya juga berhubungan dengan bahasa Indonesia. Sekarang saya pindah jalur jadi kerja di kindergarten atau di TK, jadi guru TK sekarang. Ya. Bagaimana itu ceritanya menjadi guru TK di Jerman ini, kan sedang diperlukan ya sebenarnya di Betul. Jerman. Coba ceritakan. Betul, itu sangat diperlukan banget. Terus ada visa baru, saya juga nggak tahu dari tahun berapa, jadi namanya visa Fachkraft sebutannya. Jadi karena dibutuhkan guru TK, semua orang yang sudah lulus S1, S2 atau dari beberapa Ausbildung bisa melamar Quereinsteiger. Tapi itu cuma di Hamburg aja Mbak jadinya. Nah karena aku nggak ada mata kuliah pedagogik, aku harus Fortbildung jadi Quereinsteiger 160 jam. Fortbildung itu semacam training khusus ya betul, untuk training. bidang yang akan dilakoni dalam hal Betul. ini menjadi Guru TK guru taman atau kanak-kanak early childhood. atau ahli bidang PAUD ya, bidang pendidikan usia dini gitu. Iya. Nah, bagaimana kalau di Jerman kan untuk menjadi guru di taman kanak-kanak atau di bidang pendidikan usia dini ini kan tidak perlu master ya, tetapi kalau kita sudah mempunyai master itu bagaimana? Terlalu kualitasnya terlalu tinggi. Ya karena saya bidang bahasa, jadinya sekarang saya guru TK plus jadinya. Ada namanya Kita Plus, itu adalah program dari seluruh Jerman. Jadi saya jadi trainer bahasa Mbak. Nah karena trainer bahasa kan dulu kuliahnya master tapi nggak ada berhubungan sama anak-anak nih, nggak ada berhubungan sama pedagogik. Akhirnya nanti saya dikasih Fortbildung lagi, dikasih training lagi kayak gitu. Nah terus juga salah satu tugas saya bikin program untuk memacu atau memicu perkembangan bahasa anak. Itu saya yang bikin programnya, tapi untuk yang melaksanakannya boleh kolega saya. Dan saya juga ngasih Fortbildung juga ke kolega. Jadi sebenarnya kita yang karena memang kualifikasi kita ya sudah master dan sebagainya, itu memberikan training kepada kolega-kolega ya. Terus terjun juga untuk mengajar anak-anak taman kanak-kanaknya. Betul. Jadinya saya punya dua fungsi. Fungsi yang satu adalah sebagai kerja di kantor, itu yang bikin program, bikin laporan nanti setelahnya. Saya juga ada tugas saya lainnya adalah di grup sama anak-anak gitu. Jadinya kalau misalnya ada, jadi mengajar bahasa pun ada dua, bukan mengajar bahasa ya, melatih bahasa ada dua Mbak, yang sesuai apa namanya Alltag Integrierte, jadinya ya, sehari-hari ya. Dan ekstra. Jadi kalau yang Alltag Integrierte saya misalnya baca buku, atau pas lagi ganti popok saya sambil nyanyi, sambil fingerspielen gitu ke anak-anaknya. Itu jadinya anak-anak nggak sadar kalau gue lagi ini nih, ternyata lagi. Jadi seperti dalam situasi sehari-hari ya. Iya, situasi sehari-hari, ngajak ngobrol, ngajak berfilosofi seperti itu. Terus ada juga yang anak-anak yang belum bisa ngomong atau bahasa Jerman yang belum bagus, saya panggil ekstra misalnya 20 menit. Yuk ikut dulu yuk, nanti saya belajar apa kayak gitu. Saya kena alergi dikit mungkin. Ya karena di luar kita di bawah pohon rindang ini, hebat sekali piknik. Oksigennya sih banyak, tetapi ada sedikit rada alerginya batuk-batuk juga. Aduh. Nah itu ya teman-teman semua, bagaimana nih kalau misalkan nih dari Indonesia mau kesini menjadi guru taman kanak-kanak tetapi belum bisa bahasa Jerman, pendidikannya sudah pendidikan anak usia dini tetapi belum berbahasa Jerman, bagaimana? Ya lebih baik sih berbahasa Jerman, karena kan anak-anaknya juga berbahasa Jerman ya, itu lebih diutamakan. Tapi jangan takut, apalagi kalau kalian bisa bahasa Inggris. Nah kalau bahasa Inggris itu mungkin udah selevel native, itu karena di sini banyak bilingual TK juga, jadi bisa aja melamar sebagai native bahasa Inggris, atau kalau bahasa Inggrisnya bagus ya sebagai penutur bahasa Inggris. Dan itu bahasa Inggrisnya dipakai untuk anak-anak Ya. taman kanak-kanaknya atau hanya dengan kolega? Untuk anak-anaknya, jadi anak-anaknya memang dari awal
satu orang satu bahasa. Jadi dengan yang si native speakernya ini berbahasa Inggris, dengan RCRN yang lain atau dengan guru TK lainnya berbahasa Jerman. Oke. Menarik ya, saya tidak tahu itu bahwa ada semacam ya seperti di Indonesia sebenarnya kan ada taman kanak-kanak yang bilingual ya, yang Bukan dua hanya bahasa bahasa. Inggris aja Mbak, di sini tuh Bahasa banyak apa ada lagi? bahasa Cina, bahasa Spanyol, terus juga saya lagi tuh pernah nemu negara-negara Skandinavia itu ada TK-nya khusus juga, jadi anak-anak yang berbahasa Denmark misalnya itu ada TK-nya kalau mau, ya seperti itu. Tapi sayangnya bahasa Indonesia kurang sih Mbak, jadi Karena mungkin harus. jumlah siswa taman kanak-kanak yang memerlukan bahasa Indonesia juga belum terlalu Iya. banyak ya. Bisa saya bayangkan mungkin bahasa Turki ada ya, bahasa taman Turki pasti ada. kanak-kanak yang bilingualnya dengan bahasa Turki selain bahasa Jerman gitu ya. betul. Memang anak-anaknya lahir di sini ya, Iya. besar di sini, tetapi mungkin orang tuanya di rumah juga memakai itu ya juga. bahasa lain. Iya, atau mungkin orang tuanya pengen anaknya bisa bahasa tersebut, kayak di TK bilingual Cina Jerman itu belum tentu anaknya keturunan Cina, tapi karena bapaknya atau ibunya mau anak saya mau nanti bisa bahasa Cina, akhirnya dimasukin ke TK bahasa Cina. Jadi Itu juga kalau dengan S1 sudah bisa ya? bisa. Jadi kalau misalnya dari Indonesia ijazahnya dari Indonesia itu harus anerkamlasen atau Harus diakui dulu ya, disetarakan di betul, sini. disetarakan, nanti baru bisa melamar. Karena saya juga punya kenalan Mbak, beliau dulu kuliahnya di Indonesia dan sempat kerja di Indonesia juga, terus ke sini akhirnya pakai ijazah di Indonesianya itu jadi guru TK, tapi emang bisa bahasa Jerman. Sudah berapa lama Ajeng ini melakukan Jadi tugas guru TK ini? Ya. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Coba ceritakan suka dukanya. Pasti banyak sukanya sih. Sukanya Atau ya bukan duka ya, tapi apa ya tantangannya? tantangannya berisik. Berisik. Tapi sukanya Ya main sama anak-anak, karena saya itu emang suka banget sama anak-anak, suka apa sih yang anak-anak bisa gitu, bakat mereka tuh apa, saya mau menggali gitu bakat-bakat mereka, jadi makanya secara individu ya. secara individu, dan itu sangat berbeda sekali dengan Indonesia. Kayaknya Indonesia TK-nya tuh cuma 3 jam, kalau di sini kan enggak. Berapa lama? 5 jam, maksimal 10 jam. Jadi terus biaya TK juga dibayarin sama pemerintah. Oleh pemerintah ya. Iya, Kalau sama orang-orang pemerintah. kaya juga ditanggung. Ya, biayanya. jadinya emang 5 jam pertama itu sudah dipastikan mendapatkan Gutschein atau mendapatkan voucher dari pemerintah. Ya. Nah, di atas itu harus mengajukan aplikasi, itu akan disesuaikan, misalnya kedua orang tuanya dokter, jadi kan penghasilannya lebih banyak, jadi mungkin lebih bayarannya sedikit lebih, ya bayarannya ya. gitu. Itulah Jerman ya. Jerman itu harus saya akui juga hanya satu dari beberapa gelintir negara ya yang membebaskan pendidikannya banget, nol betul. sampai kita S3 kalau Iya, mau ya. Betul, makanya itu aku privilege banget kuliah di sini karena nggak bayaran itu cuma untuk administrasi aja, tapi bukan bayar kuliah gitu waktu itu. Jadinya bisa membiayai diri sendirilah dengan bekerja sampingan waktu itu. Kalau boleh saya bertanya, yang di tempat Ajeng bekerja sekarang taman kanak-kanaknya mulai usia berapa? Mulai usia 1 sampai 6. 1 tahun? Ya. Sampai 6 tahun ya, sampai 6 sebelum taman SD Sekolah, ya. betul. Yang 1 tahun apa saja tuh yang Jadi, dilakukan biasanya mereka? tuh sebenarnya TK-TK di Jerman itu dibagi 2 grup, kripe dan elementar. Kripe itu 1 sampai 3 karena perkembangan anak usia 1 sampai 3 itu mirip, sedangkan 3 sampai ke 6 itu sangat berbeda. Makanya dibagi 2. Cuman di TK aku tuh lebih sistem kekeluargaan. Jadi yang umur 1 sampai 6 tuh dibarengin. Oh, disatukan. Ya, disatukan. Cuman ya tetap aja kita tidak bisa kayak misalnya mainan untuk 6 tahun dilakukan sama 1 tahun, itu tidak bisa. Makanya juga kami tetap ada beberapa hal kayak misalnya menggambar atau bermain atau kunst itu apa ya Mbak, seni ya? Seni ya, belajar seni. Ya, seni atau basteln, kerajinan tangan, itu kami sesuaikan dengan ininya juga, kemampuan anak-anak. Itu menarik. Itu dalam satu kelas misalnya ada berapa anak itu yang bercampur begitu? Nah, karena kami itu TK-nya kecil, jadi itu totalnya hanya 20 anak. Itu biasanya maksimal sudah ya? 26 anak. 26 bisa. Berapa guru? Nah, itu di Hamburg sendiri setahu saya 1:12. Jadi 1 guru 12 anak. Satu Untuk guru 12 elementer. anak. Jadi Betul. kalau 20 itu 2 ya gurunya. Ya, 26 itu juga 2. Jadinya untuk umur 3 sampai 6 tahun. Tapi kan kalau saya kan 1 sampai 6 tahun, jadi sekitar 3 guru dan ada 1 acubi juga yang sedang sekolah Betul, pendidikan sekolah pendidikan. itu ya, usia dini. Ya. Jadi
mungkin 3 ya dengan Acubi ya, Ya, dengan 4, yang 4 sedang dengan training Acubi. 4 ya. Oh iya, lumayan. ditambah ada satu lagi yang namanya Kita Helper. Jadi mereka hanya membantu dan Membantu. dia orang dengan cacat, Oh dengan disabilitas. ya. Ya, jadi tidak banyak pekerjaannya, tapi benar-benar sangat membantu sekali. Kayak misalnya lagi nggak bisa ngambil minuman buat anak karena anaknya ada yang nangis, jadi minta tolong, bisa tolong ambil minum nggak, dia bisa Itu ambil. penyandang cacat khusus. Penyandang cacat. Wah, itu dimanusiakan ya, difungsikan. Penyandang Betul. cacat juga diperbantukan ya Hmm. untuk membantu itu ya di sekolah taman kanak-kanak. Betul. Ini menarik sekali ya Jerman. Mungkin wah ini sebenarnya tema tersendiri padahal Mau ngomongin masalah lain sebenarnya. sebenarnya ya teman-teman kami ini mau berbagi ilmu pengetahuan yang lain tentang mental health ya, kesehatan mental ya. Betul. Oke lah, itu tadi ininya dulu ya, pengantarnya saja dulu untuk tema yang lainnya itu tentang pendidikan taman kanak-kanak di Jerman, khususnya di Hamburg ya, negara Ya, bagian betul. Hamburg Karena di memang Jerman setiap Utara. negara bagian berbeda sistem pendidikannya. Ya bolehlah kita bertemu lagi nanti Ya. kan kalau sudah lebih lama juga bekerja di situ lebih banyak lagi yang bisa di Ya, share ya, bisa dibagikan. Coba apa yang sedang dilakukan atau yang telah dilakukan oleh Ajeng itu dalam masalah tema kesehatan mental ini atau mental health? Sebenarnya cukup nyambung sih Mbak dengan kesehatan mental dan profesi saya sekarang. Oke, bagus, bisa Iya, sekalian nyambung bener-bener. diungkapkan. Benar, nyambung banget. Jadi sebenarnya saya tuh sangat suka anak kecil dari dulu, dan dulu pas lagi S1 di Unpad, di Sasa Jerman Unpad, sempet dibawa sama dosen untuk praktikum, ngambil data, bukan praktikum, data Nerhebu, ngambil data di sebuah TK. Sebentar, ini kami lupa. Oh, Kami itu sama-sama alumni Ya, Sasa Jerman dari Sastra Unpad. Jerman Unpad Universitas Pajajaran, tetapi saya lebih tua ya Iya, daripada betul. beliau ini. Iya, terus baru kenal tuh di sini ya Mbak ya. Waktu saya cerita tadi ya saya bla 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 bla. Oh, saya baru lahir katanya. Nggak usah cerita gitu ya. Iya, Dit, Mbak. Pokoknya kami sama-sama Universitas Pajajaran S1-nya Betul, dulu ya. betul. S2-nya Ajeng di Jerman, saya di Amerika Serikat ya. Iya. Tetapi kami sekarang bekerjanya samalah di Hamburg. Saya di Universitas Hamburg, jurusan Asia Tenggara. Ajeng Saya di sendiri TK. di Taman Kanak-kanak, sebuah taman kanak-kanak di Hamburg ya. Betul. Oke, kembali lagi ke tema itu. Bagaimana, apa yang telah atau sedang dilakukan dan apa hubungannya dengan Iya. pendidikan usia dini ini kalau kesehatan mental? Sejak mengambil data di TK tuh jadi kayak, oh iya, TK tuh emang bagus, itu benar-benar awal dari mulanya anak menerima pendidikan gitu. Apalagi orang-orang dengan kebutuhan khusus, karena TK tersebut emang ada anak-anak dengan autisme seperti itu. Dan dari situ juga kita bisa memicu dan memacu bahasanya gitu, melatih bahasanya. Jadi sebenarnya saya tuh udah pengen banget untuk ngajar, tapi kan dengan S1-nya bukan dari guru TK, terus S2 kayaknya cocok banget gitu. Masa dari S2 terus Linguistik tiba-tiba lagi. linguistik lagi terus jadi guru TK, apalagi Indonesia kan itu sebagai yang tadinya S1 terus jadi guru TK tuh kayaknya jauh gitu. Bukan dari Apalagi IKIP S2, gitu ya. iya, apalagi S2 di luar negeri, sayang banget sih banyak yang bilang gitu. Nah, terus pada suatu saat saya lagi tuh sempat ngambil S3, Mbak Yanti juga pasti tahu. Akhirnya saya waktu itu berhenti dulu, Istirahat pause ya. karena lagi corona, dan saya depresi Mbak. Mm-mm. Bukan Nah, karena corona sebenarnya depresinya. jadi berbicara tentang kesehatan mental dari seseorang yang memang mengalaminya Betul. sendiri itu lebih lebih asik untuk didengarkan karena bukan teori saja, tetapi juga sebenarnya secara praktek, secara pengalaman. Itu bagaimana, bisa diceritakan coba? Iya, nah balik dulu ke situ, jadi depresi, terus saya terapi segala macam, jadi saya jadi tahu, oh saya emang sukanya tuh bukan, emang saya suka belajar, saya suka bidang akademik, tapi saya nggak harus duduk di bangku kuliah. Akhirnya saya mencari cita-cita saya yang dulu, keinginan saya yang dulu, akhirnya saya memberanikan diri. Alhamdulillah setelah si terapi ini saya punya keberanian untuk mengubah arah untuk menjadi guru TK. Sebenarnya bukan mengubah arah, emang arah yang ingin kita Ya, lakukan sebenarnya ya. mungkin balik lagi ke arah Iya. tersebut gitu. Nah, emang pas lagi depresi itu banyak orang bilang apa karena corona, bukan karena corona, tapi memang saya punya kecenderungan dari dulu untuk takut terkontaminasi. Saya suka mencuci tangan seperti itu. Saya punya banyak pikiran-pikiran jahat yang saya sembunyikan. Saya juga orangnya tertutup gitu. Terus setelah depresi benar-benar saat depresi itu saya depresinya benar-benar nggak bisa bangun dari tempat tidur, Mbak. Jadi Karena apa? Tidak badan bisa saya, bangun ya, tidak bisa bangun karena fisik saya tidak mampu untuk bangun. Jadi saya bangun terus kayak jatuh lagi ke tempat seperti tidur, tidak capek. ada tenaga ya. Sama sekali nggak ada tangan. Tetapi itu tadi menarik, sebelum masa pandemi corona itu
Ajeng sudah Oh, iya. memiliki kecenderungan ingin mencuci tangan terus, Betul, ingin merasa bersih terus. betul, udah ada. Nah, ini waktu memasuki masa pandemi, kita semua ya memasuki masa pandemi, ini lebih seperti diperparah ya. Iya, betul. Saya juga semakin parah. Jadi memang sebelum pandemi itu saya sedang mengurangi penggunaan desinfektan sebenarnya untuk tangan. Jadi saya juga dulu selalu beli, dan belinya juga yang di apotek, bukan yang beli di toko biasa gitu. Yang benar-benar buat rumah sakit yang saya pilih. Terus saya sedang mengurangi, oke, kayaknya udah cukup deh. Ini udah terlalu berlebihan, saya pakai ini. Jadi mendingan enggak usah. Tiba-tiba ada corona kan, Mbak. Corona kan wajib kalau kita masuk Harus pakai masuk ya universitas kan? aja, Betul. Terus harus pakai iya, desinfektan itu. desinfektannya habis di mana-mana aja kan. Oh. Dulu kan di ini habis gitu. Saya masih ada nih. Terus sisa pengaruhnya gitu. selain kita ingin cuci tangan terus, apa itu ke Ajeng waktu itu? Kalau ke saya takut, saya geli aja Mbak kalau membayangkan ini kotor gitu. Atau saya menggunakan toilet umum kayak kotor, jadinya badan saya, walaupun saya hanya duduk di situ, tapi saya merasa seluruh badan saya kotor. Jadi dulu saking parahnya, saya setiap selesai menggunakan toilet umum, kalau saya harus menggunakan toilet umum, saya pulang langsung mandi. Nah, lalu ganti baju yang itu Ajeng menyadari bahwa itu sesuatu yang tidak normal. Saya menyadari, saya juga. Terus apa yang dilakukan oleh Ajeng? Itu sebenarnya ya itu dilakukannya cuman berusaha untuk mengurangi penggunaan desinfektan segala macam. Nah, benar-benar titiknya adalah saat saya terkena depresi dan depresi berat. Itu saya nggak tahu ada ini Mbak, laba-laba. Bala-bala untuk dimakan. Iya, kayak lapar deh. Iya, itu depresi berat, dan saya itu nangis setiap hari Mbak. Benar-benar. Lagi juga saya sempat aktif ngajar bahasa Jerman bareng sama bahasa Indonesia, ngajar sama Mbak Dia, saya sebagai asisten. Kalau lagi ngajar secara Zoom masih ketawa-ketawa, senyum-senyum, habis itu nangis lagi tanpa sebab. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan situasi pandemi waktu itu? Nggak ada. Tidak Jadi ada, emang saya lebih ke takut tentang masa depan, kayak masa depan saya kok gini, saya harus kok masa sekarang saya kok gini, masa depan saya nanti gimana, dan saya menyesali masa lalu saya. Banyak keputusan yang soalnya saya begini, soalnya saya enggak begini, soalnya saya begini, seperti itu. Akhirnya jadi depresi. Nah, waktu depresi itu apakah disembunyikan atau diceritakan dengan teman atau orang lain? Ada beberapa teman yang saya ceritakan, tapi keluarga belum saya ceritakan waktu itu. Dan waktu itu akhirnya saya mikir, kayaknya saya harus ke psikolog. Saya pengen tahu ini ada apa. Akhirnya di Hamburg, saya nggak tahu sekarang ya, tapi tahun 2021 itu bisa nyari janji termin di janji temu ya, janji temu, betul, dengan psikolog atau psikiater dari 11617, dan dapat di waktu itu juga. Jadi mungkin hanya 1-2 hari, tapi hanya untuk diagnosa aja Mbak. Jadi, itu harus membayar kita atau gratis? Gratis, dibayarin sama Krankenkasse sama asuransi. Ya, ada asuransi ya, asuransi kesehatan sudah mengcover ya. Betul. Ya, jadi saya datang ke situ, saya ceritakan, mereka si psikolognya itu mendiagnosa, kan ada pertanyaan-pertanyaan khusus untuk orang depresi, dan semuanya saya checklist gitu. Jadi benar emang semuanya ada. Akhirnya waktu itu saya kaget banget, diagnosanya adalah depresi dan generalized anxiety. Oke, ketakutan ya, ketakutan yang tanpa alasan ya. Betul. Kesedihan juga tanpa alasan ya. Betul, jadi pokoknya takut, maksudnya takut pergi keluar, atau takut apa itu? Ketakutannya apa saja? Lebih ketakutannya masa depan sih Mbak. Jadi memikirkan terlalu banyak, overthinking ya. Betul, overthinking kayak gitu. Nanti saya ke depannya gimana? Apakah lagi itu saya juga lagi S3, apakah saya bisa ngelanjutin atau seperti apa. Tapi waktu itu S3-nya sudah mulai berapa semester tuh? Lagi itu sih mulainya udah tahun ketiga kalau nggak salah. Cuman saya pas tahun kedua tuh ganti judul karena tidak cocok dengan pembimbing kedua, jadi ganti judul. Pembimbing pertama sudah oke. Terus juga saya sempat dapat beasiswa 2 bulan dari Uni Hamburg, tapi ya kayaknya itu terlalu beban juga buat saya, karena ternyata setelah melalui proses panjang baru ketahuan saya punya social anxiety. Memang ya, yang tidak sedang depresi saja, kalau disertasi S3 itu memang sesuatu yang banyak memerlukan pikiran ya, karena kita harus research, kita harus membaca bukunya juga banyak. Terus kalau harus ditambah bekerja juga, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, itu memang bukan sesuatu hal yang ringan ya. Terus kalau ditambah lagi ada kecenderungan kita untuk depresi, itu bertambah tidak berfungsi lah ya kita. Dan waktu itu tantangan saya adalah bertemu dengan
dengan, jadi waktu itu profesor saya bekerja sama dengan profesor lain di 2 universitas di Jerman. Dan kita setiap 6 bulan sekali kalau nggak salah saling mengunjungi. Jadi dari Hamburg pergi ke Heidelsheim untuk ketemu para mahasiswa S3, lalu kita diskusi kayak semacam kolokium. Seperti kolokium ya. Betul. Lalu nanti kami pindah ke Uni Hamburg, pindah ke universitas lain seperti itu. Dan itu bagi saya menegangkan karena mereka bisa tahu kemampuan bahasa Jerman saya, kemampuan Karena kita otak harus saya seperti presentasi, itu. berdiskusi ya, Betul, semua dalam betul. bahasa Jerman yang ilmiah juga. Iya, itu sangat menakutkan coba untuk melakukan. Tetapi kemudian itu berapa lama berlangsungnya depresi atau kesehatan mental itu yang Ajeng rasakan ya? Iya. Berapa lama itu sampai kita oke lagi lah ya? Sampai saya oke lagi sekitar 2021 sampai 2024. Sampai 2024 ya, Iya. tahun lalu ya? Ya, itu juga prosesnya sangat panjang Mbak, karena psikolog yang saya datangi itu ternyata tidak mempunyai tempat untuk terapi. Jadi saya tidak bisa datang ke beliau lagi. Maksudnya tidak ada tempat lagi karena sudah penuh Iya. untuk janji temunya? Bukan Atau untuk tidak terapi, mempunyai jadi kantornya? diagnosa aja, beliau mengeluarkan diagnosa, tapi saya tidak bisa datang lagi untuk terapi, untuk berkelanjutan gitu. Jadi itu Tidak adalah bisa pertemuan. mencari yang lain? Itu sangat susah sekali Mbak, sangat susah. Jadi walaupun di Jerman ya? walaupun di Jerman, karena tetap saja orang yang, apalagi lagi corona kan Mbak, jadinya iya, banyak iya. orang yang terkena. Terus juga psikolog itu dan terapis itu sangat jarang. Jadi Dan waktu itu terapinya melalui Zoom atau sampai tahun 2024 atau datang langsung? datang langsung. Nah waktu itu akhirnya karena saya udah capek segala macam, akhirnya saya memutuskan pergi ke psikiater. Di psikiater itu sebelumnya saya dapat surat sakit Mbak, jadi setiap 2 minggu saya harus ke dokter umum saya, dapat surat sakit, jadi nggak usah kerja. Terus karena memang tidak mampu untuk bekerja, lalu saya ke psikiater saya mendiagnosa depresi berat, dan saya disarankan agar lebih cepat untuk masuk klinik ke psikiatri rawat inap. Nah, kalau keluarga Ajeng kan di Indonesia ya, Iya. Teman-teman di sini gitu. Jadi kapan itu Ajeng mulai bercerita kepada keluarga di Indonesia bahwa saya sebenarnya mengalami ini? Sebenarnya kalau sama adik kayaknya sebulan setelah diagnosa saya udah cerita atau langsung gitu. Tapi kalau sama mama sebenarnya lagi tuh sempat menunda sampai akhirnya ada satu titik ada kayak semacam saya meledak pada saat menelpon gitu. Terus akhirnya saya bilang, kalau mama tahu aku sih sedang depresi seperti itu, tapi aku nggak mau ngomong lebih lanjut lagi. Jadi saya udah nanti aja telepon yang lagi kalau saya udah tenang gitu, maksudnya saya matiin. Itu memang ya yang saya alami sendiri, bukan saya yang mengalami tapi anak saya sempat lah kena juga sebentar, tapi kurang dari 1 tahun, tetapi memang bercerita terbuka ke kakaknya. Kalau kepada saya atau kepada ayahnya itu tidak ya, dan bercerita lebih terbuka lagi kepada psikolog ya. Betul. Jadi kita juga sebagai orang tua ya tidak boleh memaksa ya kalau anak terlihat depresi atau mengalami sakit mental gitu ya. Iya. Kesehatan mental itu lebih baik memang disambungkan dengan psikolog ya, atau bercerita dengan kakaknya dan kita tidak diberitahu, tidak apa-apa ya. Nah itu terus saya itu terkagum-kagum, Ajeng itu membuat sebuah film dokumenter yang berapa lama? 25 menit. 25 menit saya sudah menonton filmnya kemarin di acara Bulan Indonesia di tempatnya Mbak Diah itu. Dan ya pelakonnya ya dia, yang di belakang layarnya satu si Mbak juga, siapa namanya? Mbak Ulil. Nah nanti rencananya kami juga akan menunjukkannya di Universitas Hamburg jurusan Asia Tenggara, bekerja sama in collaboration ya kita, karena kami kira ini temanya penting sekali. Dan pelakunya ya orang-orang Indonesia yang membuat filmnya, yang mempunyai idenya, yang melakukan, yang menjadi pelakonnya. Dan itu banyak yang bisa dibicarakan, dan kejadiannya misalkan orang-orang Indonesia yang di luar negeri dan status studi ataupun bekerja. Nah coba ceritakan tentang proses sampai membuat film itu bagaimana? Ya, jadi pada saat saya depresi, salah satu support system saya adalah Ulil, karena beliau juga bekerja di UGD psikiatri di sini, salah satu yang terbesar di Hamburg ya? Ya, jadi lebih mengerti lah, kayak saya konsultasi soal obat itu ke Ulil semuanya. Nah Ulil tuh suka bikin film, memang cita-citanya dari dulu jadi sutradara seperti itu. Terus saya juga lagi tuh sampai saat ini tergabung dengan Ruanita, sebuah yayasan Ruanita ya itu ya. Ya, Ruanita itu yayasan Indonesia untuk perempuan di luar negeri. Nah
Nah waktu itu saya ngobrol sama Mbak Ana, foundernya. Terus kayak kita tahun 2024 mau ngapain ya, kan 2023 udah bikin buku, terus produk apa lagi nih yang bisa kita keluarkan. Terus saya bilang, kenapa nggak bikin film aja Mbak tentang kesehatan mental, saya bisa bantuin banget cerita saya, saya yang lakoninnya kayak gitu. Dan sutradaranya ada teman saya Ulil. Akhirnya kami bertemu bertiga, meeting Zoom, dan mulai dari situlah prosesnya. Jadi saya yang nulis cerita, nanti saya ceritakan gimana kalau ceritanya itu kayak titik-titik terpenting dalam kehidupan saya dari 2021 sampai 2024 seperti itu. Dan boleh saya ceritakan ini sedikit Ya. bahwa film itu saya sendiri sampai terenyuh ya. Bagus sekali, padahal itu pembuatan filmnya itu setelah Ajengnya sendiri sudah sembuh ya Belum istilahnya. lagi itu masih terapi. Oh masih terapi. Oke, masih terapi. Berarti masih bagian dari proses ya. Masih. Sangat berani, sangat terbuka, dan itu memang kan juga bisa menghilangkan stigma. Betul. Yang selama Itu ini adalah apa itu tujuan saya. stigmanya itu? Ya stigmanya itu juga saya ngomong juga Mbak di film. Salah satu stigmanya adalah saya waktu itu takut dianggap gila karena RSJ minum obat sama dengan gila kalau di Indonesia. Padahal kan sebenarnya tidak seperti itu. Tidak semua orang yang kena gangguan mental skizofrenia, karena kan sebenarnya gila itu skizofrenia seperti itu. Itu adalah ketakutan saya dulu Mbak. Tapi lama-lama setelah saya keluar dari rumah sakit, saya terapi, itu saya melihat ini tuh penting banget. Dan saat saya terbuka dengan orang lain, oh saya tuh sebenarnya baru keluar dari rumah sakit loh, 3 bulan di sana. Terus teman saya juga cerita, saya juga sebenarnya pernah di rumah sakit. Jadi kayaknya oh emang semua orang tuh punya masalah mental. Sebenarnya besar ataupun kecil ya, Iya. kita semua itu pernah mengalami Ada yang simptomnya. namanya depresi gitu ya. Betul. Tetapi ada yang mungkin berkelanjutan dan simptomnya memang lebih merepotkan yang terkenanya, misalkan sampai tidak bisa melakukan kegiatan di luar rumah, tidak Ya. mau bertemu dengan teman-teman sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Nah, yang disebut depresi juga ada kurun waktunya Mbak. Jadi kalau kurang dari 2 minggu itu belum depresi, mungkin hanya sedih berlebihan. Oh, Tapi gitu. kalau sudah mulai dari 2 minggu ke atas, itu sudah termasuk depresi. Nah, teman-teman, Ya jangan kalau self-diagnose. kalau kita sudah merasakan tidak berdaya, sudah 2 minggu udah lewat, itu serius Ya. ya. Jadi kita harus ini ya, melakukan sesuatu ya, Iya, misalkan harus ke terapi. ahlinya, betul. Mungkin diagnosa dulu gitu, jangan diagnosa sendiri. Dan juga tadi juga saya sebutkan ada poin-poin tentang diagnosa, itu ada 5 pertanyaan kalau nggak salah. Nah itu juga tidak bisa kalau kita cuma satu, misalnya saya tidak punya keinginan untuk makan, itu doang gitu, itu belum tentu termasuk depresi. Tapi kalau sudah ada beberapa poin, saya juga lupa 3 atau 4 poin, saya juga lupa, dan itu sudah checklist dan lebih dari 2 minggu, itu udah termasuk depresi. Jadi ada poin-poin, misalkan ada 4 macam yang barulah itu dikategorikan. Betul. Kita harus menemui psikolog secara teratur dan Ya. terapi ya. Betul. Nah, kalau yang namanya ODGJ itu kalau kita lihat di media sosial di Indonesia itu yang dianggap orang gila, itu sebenarnya mungkin mereka juga sebenarnya bermula dari depresi ya. Bisa jadi enggak juga Mbak, karena memang orang yang skizofrenia kayaknya sih, ya saya juga nggak tahu karena saya juga tidak ada di bidang itu kayaknya tidak harus dari depresi, mereka tuh skizofrenia disebutnya. Iya. Nah kebetulan depresi saya itu karena gangguan-gangguan mental yang sudah saya punya Sebelumnya. Jadi, ya saya punya sebelumnya dan saya tidak mengetahui. Jadi saking mungkin saya punya ada 3 atau 4 gangguan mental. Nah karena itulah semakin menghambat kehidupan sehari-hari saya, akhirnya saya jadi depresi. Kalau jauh dari keluarga itu mempengaruhi tidak? Mungkin mempengaruhi karena kan di sini saya hidup sendiri, saya apa-apa sendiri. Yang sebelumnya di Indonesia kan kita enak ya Mbak, ada yang bantuin, support sistemnya ada, terus tiba-tiba harus sendiri, itu juga pasti mempengaruhi. Dan apalagi kulturnya juga berbeda, di sini bahasanya berbeda, sangat mempengaruhi sekali. Sudah berapa lama di Jerman waktu mulai terapi? 10 tahun berarti. Ya sudah cukup lama ya. Ya. Berarti memang ada waktu juga ya. Tidak, maksudnya tidak awal-awal masa Iya. tinggal di Jerman. Karena saya tahu sekali waktu Ajeng menyelesaikan masternya, kami sempat pura-pura ujian yuk. Iya, bener, latihan. Sebelum besok ujian yang sebenarnya kita latihan dulu pura-pura Iya. kami pengujinya seperti Iya. itu Ajeng masih baik-baik aja kan, belum. Iya. Waktu Mbak Ajeng ini katanya mental health itu saya tidak tahu. Iya benar. Sekarang Sampai sudah 1 saya tahun menonton kita filmnya, loh kok apa yang terjadi ya seperti itu. Iya. Terus sempat juga ada teman-teman yang dirugikan waktu kita sedang sakitnya itu.
Mungkin iya, karena saya waktu itu benar-benar sensitif, jadi menolak bertemu orang, atau kalau tiba-tiba teman saya datang, saya kok ada dia sih, nggak mau, saya nggak mau ketemu, kayak gitu. Mungkin saya menyakiti perasaan mereka. Nah itu Kalau teman-teman saya- jangan langsung menjudge misalkan gitu, ini orang kok jadi begini membenci saya Iya. atau jadi sombong, padahal mungkin ada masalah Iya, betul. latar belakangnya ya yang mungkin kita harus mendalami atau apa istilahnya, mungkin diajak ngobrol, bagusnya diajak ngopi atau gimana, tapi kalau Ya. yang bersangkutan tidak mau juga ya kita bersabar aja ya. Betul, betul. Terus mungkin Hujan, Mbak. sebelum kita, ya ini mau hujan, kita berakhir aja, nanti kita bisa sambung juga. Apa judul filmnya? Boleh Judul diceritakan? filmnya 2 kali. Dua kali ya. Terus barangkali suatu hari bisa itu ya, putar filmnya secara Zoom terus dibuka diskusi. Bisa banget. Bisa Ya. juga mungkin nanti yang Uni Hamburg kita sekalian buka Zoom juga. itu Bisa juga kita kalau di lakukan. Universitas Hamburg sambil Zoom, tapi Iya. tetapi bisa juga kalau banyak yang datang. Kita rencananya mau kerja sama beberapa jurusan ya, dengan jurusan Betul. psikologi gitu ya, jurusan Asia Tenggara dengan psikologi dan Ya. sebagainya. Terus ada, sebelum kita tutup ini, ada yang bisa disampaikan kepada teman-teman kita di mana tanah air ini Iya. dalam tentang topik mental health itu? Yang terpenting sih kalau kita merasa sesuatu ada yang kayak tadi, misalnya tidak nafsu makan, gangguan tidur dan segala macam, kalian udah merasa ada simptomnya, jangan self diagnose, jangan mendiagnosa diri sendiri. Dan kalau kalian udah tahu ada sesuatu yang salah dari saya, mendingan cari bantuan ahli, pergi ke psikiater atau hanya ke dokter umum misalnya, atau pergi ke psikolog. Itu sangat penting, dan memang stigma di Indonesia tuh sangat parah banget ya Mbak. Aku juga takutan Apa dulu. yang harus kita lakukan, yang lain lakukan ketika menghadapi seseorang yang mengalami Depresi. situasi depresi ini? Iya, saya sih mendapat bantuan dari teman-teman tuh, mereka cukup bersabar. Jadinya yang tadinya dulu saya kebanyakan mendengarkan orang, saya jadi banyak ngomong, dan saya melihat teman-teman saya sabar. Dan kayak misalnya saya bilang, saya cuma mau ketemu sama kamu doang, jangan ajak yang lain, kayak gitu. Mereka tuh mendengarkan kata saya dan memenuhi keinginan saya. Menurut saya Apakah itu yang berbicara dan atau membuat film itu membantu juga? penting. Ya, itu cukup membantu buat saya, karena apa ya? Saya kan dulu saya susah untuk bercerita, dan juga pada saat kejadian itu saya berusaha untuk menyimpan semuanya sendiri, Menutup diri ya. Dan sekarang saya membuka diri. Terus juga ada orang-orang yang datang yang bilang, oh kamu nggak sendirian segala macam. Itu adalah, bagi saya itu suatu yang Ya, waktu diskusinya juga bagus Ya. sekali, saya belajar banyak juga dari Mbak Ajeng ini. Nah, Demikian dulu ya teman-teman, terima kasih dong. Ini baru pulang dari Berlin langsung telat 2 jam lagi. Terus kereta apinya juga telat, terus ya kita ngopi dulu tadi sebentar di sebelah universitas ini, dan oke, sampai berjumpa di lain kesempatan dengan topik yang lainnya, barangkali topik Ya. tentang taman kanak-kanak kita Boleh, perdalam boleh, ya. nanti kita Oke, mari ngomongin lagi. teman-teman, terima Dadah. kasih, bye.